Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin presentasikan. Di sini saya Taruna Muda Fatih Hanif Nadul Musyaraf dengan nomor induk Taruna 6225111350725 ingin presentasikan sebuah materi dengan judul mengoptimalkan AI dalam pembelajaran mahasiswa. Jadi mengapa AI itu menjadi suatu hal yang penting bagi mahasiswa? Yang pertama dapat membuat penggunaan waktu menjadi lebih efisien. Tentunya dalam pengerjaan tugas-tugas dapat dibantu dengan adanya AI. Kemudian dalam pembuatan materi, riset materi, dan lain sebagainya bisa dibantu dengan AI. Kemudian personalisasi belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing, di mana setiap taruna mempunyai tempo belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat dengan paham, ada yang lama, di mana mereka harus mengulang-ulang materi yang mereka pelajari agar paham dengan baik dengan materi tersebut. Kemudian akses informasi. Dengan adanya internet atau artificial intelligence seperti ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya, kita dapat dengan mudah mendapatkan materi-materi yang diperlukan untuk pembelajaran bagi taruna-taruna, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien. Kemudian kesiapan karir. Dengan adanya AI, kita mengetahui hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk kita pelajari maupun sebagai sarana untuk memberikan wawasan tentang pekerjaan yang akan kita lakukan di masa mendatang. Lalu contoh penggunaan AI dalam pembelajaran. Contoh penggunaan AI dalam pembelajaran. Ada yang pertama sebagai sarana riset dan pencarian literatur. Biasanya bisa menggunakan Perplexity, Elicit, ataupun konsensus, di mana mempunyai satu gunaan untuk menemukan jurnal-jurnal ilmiah yang kredibel dan merangkum temuan utama secara otomatis, di mana sangat membantu taruna dalam pembuatan esai ataupun makalah dan lain sebagainya dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian ada ChatGPT Cloud atau Gemini untuk alat untuk memahami konsep-konsep yang sulit dipahami, di mana para taruna bisa mempelajari kembali materi ataupun konsep-konsep dari pembelajaran sebelumnya yang sulit untuk dipahami. Dengan AI kita dapat membuat prompt untuk menjelaskan konsep ataupun teori yang sulit dengan gaya bahasa yang asik dan mudah dipahami. Contohnya dalam pelajaran matematika ataupun fisika,
kita bisa meminta bantuan AI untuk dapat menjelaskannya menjadi lebih mudah untuk dipahami. Kemudian contoh yang ketiga adalah sebagai bantuan penulisan dan tata bahasa. Contohnya ada Grammarly ataupun Quillbot. Kedua AI ini sangat berguna untuk bantuan tata bahasa, tentunya dalam bahasa Inggris khususnya. Dan untuk yang bahasa Indonesia, saya belum menemukan AI untuk sebagai alat bantuan penulisan dan tata bahasa. Mungkin AI seperti ChatGPT ataupun Gemini bisa, asalkan menggunakan prompt yang benar. Nah, dalam contoh ketiga ini, kedua AI yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Grammarly dan Quillbot, berguna untuk memperbaiki struktur kalimat ataupun grammar dalam bahasa Inggris dan memparafrase untuk menghindari plagiat dalam suatu karya ilmiah dan pengecekan cek tata bahasa dalam bahasa Inggris tentunya. Selanjutnya, tentu saja penggunaan AI ini tidak luput dari etika dalam penggunaannya. AI adalah sebuah alat untuk keterampilan yang sangat berguna dan sangat membantu peradaban manusia. Akan tetapi perlunya diadakan untuk menggunakan etika dalam menggunakan AI, dan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga moral dan tentunya etika dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan AI dalam akademik perlu adanya etika, karena dengan adanya AI kita dapat melakukan plagiarisme atau pencontekan dengan mudah, yaitu dengan hasil copy paste dari AI sebagai karya yang dianggap orisinal buatannya sendiri, padahal itu adalah karya orang lain. Kemudian ada juga verifikasi data seperti fact checking. AI bisa mengalami halusinasi, memberikan informasi yang salah yang terdengar meyakinkan. Terkadang AI juga bisa salah karena AI tidaklah sempurna dan AI adalah buatan manusia, sehingga ketika mencari sebuah informasi, terkadang informasi yang diberikan oleh AI tidaklah betul 100%. Oleh karena itu, kita perlu melakukan double checking ataupun pengecekan kembali terhadap materi yang diberikan oleh AI, apakah itu benar atau tidak. Kemudian transparansi. Tentu saja dalam penggunaan AI terkadang sulit dibedakan dengan karya orisinal yang tidak menggunakan AI. Hal ini membingungkan banyak orang dan dapat membuat terjadinya misinformasi antara oknum satu dan oknum lainnya, di mana ini sangat berbahaya karena dapat timbul sebuah konflik ataupun fitnah terhadap satu orang ataupun kelompok, sehingga setiap kita membuat karya atau materi dengan AI perlu kita
tambahkan catatan kaki bahwa terdapat bantuan AI dalam pengerjaannya. Sekiranya itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.